nastati'a wa an najtami'a fi hadzal makanil mubarak. Wa hamdan syukran lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Fa ya ayyuhal hadirun inni usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falyadhaku qalila walyabku katsira jazaa'an bima kanu yaksibun. Fa in raja'akallahu ila ta'ifah minhum fasta'dhanuk lil khuruji faqul lan takhruju ma'iya abada. Sadaqallahul aliyyul azim. Puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah, berkat rahmat, nikmat, karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita, dapat kita mengarahkan kembali untuk mensyukurinya. Jadi salah satu kedatangan kita hari ini, Bapak kaum muslimin yang datang dari berbagai penjuru, yang datang dari berbagai arah, bahkan yang datang dari bermacam problem, masalah, kumpul kita di rumah Allah hari ini. Salah satu bentuk tanda syukur kita kepada Allah. Nah, itu tidak bisa kita pungkiri. Dari bermacam ragam keadaan kita datang hari ini dengan niat tentunya ikhlas, tulus dan ikhlas lillahi ta'ala. Begitu juga berubudiyah kepada Allah. Tentu nak namu hawa hilang begitu saja, sio-sio saja arti perjuangan kita ke sini. Nah, silakan kita jawab individu masing-masing. Kita datang ke sini berjuang loh, Pak. Anak-anak Bapak, para pemuda yang datang ke masjid ini berjuang mungkin sambil galak saja tapi melangkahkan kaki ke sini. Kalau ada dari rumah datangnya hanya sekedar untuk ikut-ikutan saja, mulai besok dipasang niat leh. Karena Rasulullah pesan kepada kita, innamal a'malu binniyat. Ini bagian dari usaha takwa kita. Tentu setiap apa yang kita lakukan ini mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan karena orang.
Ada artinya kita duduk di dalam masjid mendapatkan sebuah wasiat takwa dibawa dalam aplikasi kehidupan kita sehari-hari. Dari Jumat kini ke Jumat besok sampai hayat berpisah dengan badan. Kan itu yang kita harapkan. Nah, mudah-mudahan yang takaluklah tajaguan dan lupalah tengean. Mudah-mudahan kita pasang niat, jangan sampai mau kalah kita dengan bujukan setan laknatullah yang datang pula dari bermacam penjuru, bermacam cara untuk menggoda awak. Nauzubillah. Semoga kita terlindung dari Allah Subhanahu wa taala dari setan laknatullah berkat bantuan Allah Subhanahu wa taala dari bermacam gangguan syaitan laknatullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Fahmun kita ini pun juga selalu terlatih hendaknya Bapak kaum muslimin dengan mudah dan gampangnya sebagai bukti cinta kita kepada baginda Rasulullah. Daripada membaca sesuatu yang tidak bermanfaat, mari kita datangkan hal yang bermanfaat sebagai bahan tabungan kita yang sebanyak-banyaknya untuk akhirat yang akan kita tuai nanti. Dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, para nenek mama, alim ulama, para tuan guru, para tokoh masyarakat, dan ditinggikan serantiang yang didahulukan selangkah. Para nenek mama pai tampek batanyo pulang tampek babur itu. Teristimewa kepada anak-anak kami generasi muda harapan bangsa. Harapan orang tuanya nanti di hari ujung-ujung tua orang tuanya. Katikonyo lagai lahir dari mulut anak yang soleh dan solehah. Kecil anak yang soleh. Orang tuanya lah sekarang ini bisa membaca Yasin di situ. Orang tuanya sudah berpisah antara ruh dengan jasadnya, dialah yang mengangkat tangan. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Allahumma ighfir laha warhamha. Indah dari buya, indah dari ustaz, tapi dari inyo langsung sendiri. Akonyo lah anak yang soleh dan solehah. Kan itu impian kita selaku orang tua, Pak. Nah, jadi anak-anak kami itulah keinginan seorang tua. Begitu sayangnya kepada anak-anaknya, kepada generasi penerusnya, maka daripada itu pesan kita melalui di atas mimbar ini, pergunakan kesempatanmu selagi Allah memberikan jalan yang panjang. Bapak kaum muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dewasa ini kita selalu memperhatikan. Begitu banyak Allah memberikan gambaran yang bukan berupa tertulis saja. Firman itu, kalamullah itu ada berupa dua. Pertama, kalamullah yang sering kita baca, yang bahkan termaktub di dalam Al-Quran, hudan lil muttaqin. Itu surat kedua setelah urutan di dalam Al-Quran suratul Baqarah. Akan menjadi petunjuk bagi hamba Allah yang tentunya ingin mencapai titel takwa. Nah, ini sudah pernah kita terangkan. Makom yang tertinggi, tempat sasaran kita di dalam dinul Islam itu takwa. Orang yang takwa dia pasti beriman. Tapi banyak orang ngaku beriman, belum tentu dia takwa. Jadi dengan iman-iman saja yang kita pupuk, berusaha kita memupuk dari akar ke akarnya agar kita capai kita takwa ini. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kalamullah yang kedua itu sesuatu yang terjadi pada keesokan alam. Inna fi khalqis samawati wal ardh
Segala kejadian perubahan-perubahan, kadang-kadang bentuk, kadang teguran. Siapa yang tahu itu? Hanya hamba Allah yang berpikir tentang hal ini. Bapak saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Kebanyakan kita mengaku pintar. Al-afu mohon maaf tanpa kita menyebut satu objek. Mari kita rasakan kalau ada hal itu yang tersangkut pada diri kita, salam mau ke kita buat, ayo kita berangsur meninggalkan. Banyak sekarang kita mengandalkan akal logika untuk mencari pemecahan sebuah ilmu. Jangan. Kita selalu merujuk kepada pimpinan saya seperti ini. Kecek tuan kecek tuan awak sarupaiku harus kita ikuti. Jangan. Kalam itu di atas permukaan bumi ini Bapak kaum muslimin dalam rangka menginginkan balik. Ada dua yang tak bisa dibantah. Tak bisa dibantah walaupun bos kita hebat katanya presiden bahkan sekalipun kalau salah menurut dinul Islam salah memang tetap salah. Apa kalamullah? Apa kalam yang tak bisa kita bantah? Ada dua. Kalamullah, firman Allah dan sunnah Rasulullah, hadis Rasulullah. Itu dua tak bisa kita bantah. Itu baku ada hadis dhaif ya Ustaz atau hadis yang salah. Yang hadis ku nak ada yang salah Pak. Cuman dalam mempelajari ilmu hadis mungkin sanadnya itu yang salah, perawinya yang tak tepat. Yang hadis enggak ada yang salah. Kalamullah enggak ada yang salah. Bahkan cara kita yang salah dalam menyikapi suatu masalah terkait tentang masalah Al-Qur'an dan sunnah tadi. Nah, contoh sekarang nih. Sebagai bahan usia takwa kita hari ini. Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surat At-Taubah ini, surat yang ke-9 di sela-sela waktu kita yang kosong khatib ngajak ya Pak ya. Coba kita hiasi hati awak di waktu-waktu yang kosong. Kita tahu, kita yakin hari ini kita disibuki dengan bermacam kegiatan. Tapi sekali-kali ada kosong. Sebagai bahan rujukan dari kita, surat At-Taubah ayat 82 coba kita buka kembali. Nah, ini sebagai pandangan untuk kita ini. Bahwasanya hidup yang kita tempuh, udara yang kita hirup secara gratis itu akan pelan-pelan kif. Kofa, iya kif, dia akan berhenti. Itulah yang dimaksud dengan gambaran kalamullah berupa tersirat tadi. Singkatnya saja sebagai bahan contoh, kita tentu pernah menanam sesuatu ya, Bapak ya. Coba kita menonganlah bara banyak sesuatu yang kita tanam tadi itu nalah dulu pai daripada gitu. Kita banyak menempuh yang namanya sebuah kesenangan. Pernahkah kita menempuh yang namanya kesulitan? Jawabannya tentu pernah. Ini sebuah pertanda oleh Allah diberikan kepada kita. Bagi hamba Allah yang mau berfikir. Kan banyak hari ini kita hanya galut dengan kehidupan dunia kita saja. Sehingga lupa kita tujuan kita hidup. Padahal hidup yang dipakai, mati yang ditumpang. Lupa awak di sini. Nyata Allah nyampaikan di sini. Falyadhaku qalila. Kata Allah, galak senang, yadhaku itu tawa, senang Pak, happy. Falyadhaku qalila wal yabku katsir. Bahayatku itu artinya senang kita, happy kalau ditafsirkan ke bahasa lainnya dalam keadaan gembira. Mohon maaf ya. Mungkin ada dalam kehidupan ekonomi roda kita dalam diateh kini. Kita jadi orang kaya. Maksud Allah dalam hal ini kaya itu sifatnya duni. Aku kan remeh kedengaran, kau mudah kedengaran, tapi akan teruji keimanan kita ketika kita jatuh ke dalam dunia lapang itu sendiri. Kita punya harta. Harta ini memang kita yang punya dari jerih payah kita semua. Kalau orang yang kurang ngaji, kurang memupuk imannya, dia akan anggap itu adalah
betul-betul jerih payahnya. Tapi kalau dalam kajian tasawuf nak tak itu doh, Pak. Awak bisa duduk di sikoko bukan dek karena awak. Kita bisa untuk bekerja mendapatkan kekayaan bukan karena kita. Coba berapa semua ilmu yang dititipkan oleh Allah sebagian kecil untuk kita. Hayat, hidupnya Allah. Qudrat, kekuatan Allah. Sama pendengarannya Allah. Kita di depan ini bisa melihat khatib dan khatib bisa melihat mat'u yang ada di depan itu karena basarnya Allah, Pak. Pandai kita kerajo, ada qudrat awak, bisa kita berangkat mengerjakan sesuatu, itu punyanya Allah. Kalau orang tidak pernah ngaji, dia akan lupa dengan hal ini. Aku nasi pai 20, rayu perlu gironya. Bapak saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Allah sampaikan di sini, Allah mah galak-galak tuh santai itu Allah mah dipaturian. Hidup kita ini sudah pernah mungkin kita sampaikan bagaikan karpet ini terbentang, Pak. Coba kita perhatikan ujung sinan karpet sampai ujung sinan. Serupa itulah habis di situ sampai ke ujung situ habis. Beko di belakang lembaran baru. Artinya apa? Setelah dunia akhirat menanti kita. Kaum muslimin rahimakumullah, kata kunci. Selama kita acak menunggu-nunggu. Selama ini kita sering menunggu-nunggu sesuatu yang akan memberikan kesenangan untuk kita, sifatnya dunia. Tapi ingat, satu hal yang tidak pernah absen menunggu kita. Guru menunggu gaji tanggal bulan baru. Para karyawan menunggu bulan baru untuk gajian. Tapi ada sesuatu yang tidak pernah absen dari pengawasannya. Adalah kematian yang akan menunggu kita. Jawabannya, adakah? Sudah siapkah kita apa yang akan kita lakukan setelah itu datang kepada kita? Apa yang perlu kita ingat mana-mana? Bapak saudaraku, kaum muslimin rahimakumullah, kalau tidak sampai penyampaian ini nanti referensi firman Allah surat Taubah ini coba kita ulang-ulang di rumah balik. Surah yang ke-9 82. Kita kosarupolah edik bajulo-julo. Hari kini awak menerima, besok puluh kawan. Hari kini kita mantan kawan ke kuburan, besok kita diantan ke kuburan. Hari kini kok kita memasukkan kawan kalian lahat. Awak memasukkan kawan kalian lahat besok alun tahu leh. Hatta zurtumul maqabir kata Allah. Bisa-bisa besok kita yang akan menerima firman Allah yang serupa tadi. Mudah-mudahan Bapak kaum muslimin di ujung-ujung usia takwa kita hari ini kita perlu persiapkan. Karena seluruh pertanda-pertanda yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga sabda-sabda Rasulullah, apalagi perkembangan dunia Islam sekarang ini, Pak. Banyak sekali prediksi-prediksi Rasulullah melalui hadisnya sudah bertemu. Rasulullah dalam sebuah hadis panjangnya menyampaikan suatu saat salah satu berakhirnya dunia ini, yang kiamat kubra ini akan datang, mulainya turun salju di tanah Makkah. Tapi itu kan kita rasakan, kalau kita nampakkan di dunia televisi sudah nampak. Banyaknya lumut-lumut yang sudah mulai bertumbuhan. Dan kembalikan kepada diri kita masing-masing, tentu kita bisa merasakannya. Mudah-mudahan bermanfaat banyak. Maaf aku lu kalau astaghfirukum fastabiqul khairat kulayum. Fa'tabiru ya ulul absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamina innaka hamidum majid. Fa ya ayyuhal hadirun inni usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Sadaqallahul azim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wasayyirhum ala mu'anidid rabbi ikhtim lana bil khair wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka minal ilmi la yanfa wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tasba wa du'ain la yusma wa du'ain la yusma wa du'ain la yusma wa amalin la yarfa. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun wa la zikrullahi akbar. Aqimissalah.